A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, kita kembali lagi untuk melihat penyesatan yang dilakukan oleh Isa dan Islam dalam videonya ini ya pemirsa, karena seperti yang kita pahami, ya, seperti yang kita ketahui bahwa situs Isa dan Islam ini selalu menampilkan tulisan-tulisan dan video-video yang sasaran utamanya adalah orang Islam ya, untuk mendangkalkan akidah mereka. Langsung saja pemirsa, kita melihat video pada tayangan berikut ini, di mana videonya itu memberi judul ya kenapa umat Nasrani lebih pilih Alkitab daripada Al-Quran. Ya, kita lihat video pada tayangan berikut ini pemirsa. Mengapa umat Nasrani memilih Alkitab ini bukan Al-Quran? Selalu mereka bangga-banggakan. Bila kita membaca Al-Quran dan Alkitab, ada perbedaan besar antara dua kitab itu. Betul ya pemirsa, memang ada perbedaan-perbedaan besar antara kedua kitab itu. Ya, yang ini sering saya sampaikan juga bahwa ada perbedaan besar. Pertama, perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi itu adalah dari pernyataan Paulus, bukan Yesus. Ya, jadi di dalam Alkitab sendiri juga ada kontradiksi antara pernyataannya Yesus dan Paulus. Sayangnya umat Kristen ini lebih condong kepada Paulus daripada Yesus. Yang kedua, tentang konsep dosa asal. Ya, di dalam ayat Alkitab yang lain kita bisa melihat bahwa orang yang berdosa itu harus mati. Anak tidak menanggung dosa ayah, ayah juga tidak menanggung dosa anaknya. Setiap orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ya, orang yang memakan buah yang mentah itu maka giginya sendirilah yang akan ngilu. Ya, ini adalah ayat-ayat Alkitab. Tetapi di dalam ayat Alkitab yang lain itu, khususnya surat-surat Paulus itu menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir itu dalam keadaan berdosa. Dan untuk menebus dosanya itu maka harus beriman dengan kematian Yesus melalui padang salib. Jadi intinya Alkitab mengatakan bahwa ada dosa bawaan atau dosa asal. Al-Quran mengatakan bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib atau tidak mati di tiang salib. Itu adalah perbedaan yang sangat besar antara Alkitab dan Al-Quran. Ya. Nah, perlu diketahui lagi bahwa Alkitab dan Al-Quran ini perbedaan besarnya adalah bahwa Alkitab itu tidak berasal dari Allah dan Al-Quran itu berasal dari Allah. Karena Al-Quran fungsinya adalah sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk mengetahui di mana yang batilnya, untuk mengetahui di mana yang hak, tentunya kita harus melihat dari Al-Quran. Jika Alkitab berbicara berbeda dengan Al-Quran, tentu saja kita harus mengambil sumber yang benar, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebagai pembeda atau furqan. Kita lanjut pemirsa. Alkitab memiliki banyak ramalan, sedangkan Al-Quran tidak. Nah ini, dia mengatakan bahwa Alkitab memiliki banyak ramalan, sedangkan Al-Quran tidak. Nah, ini mungkin dia tidak pernah membaca Al-Quran ya. Jadi dia ini berkata bahwa seakan-akan umat muslim ini bodoh semua. Ya, memang perlu kita sadari bahwa memang faktanya kita umat muslim di Indonesia ini memang seperti buih. Hanya gemar membaca Al-Quran, hanya gemar mengaji, tetapi tidak paham isinya, kasihan. Yaitu pantaslah bahwa memang orang-orang kafir ini paham
kelemahan umat Islam ini, khususnya di Indonesia ini. Karena memang target dari pemurtadan di seluruh dunia ini adalah, target besarnya adalah di Indonesia. Karena di Indonesia ini populasi muslim terbesar di Indonesia, di dunia adalah di Indonesia. Ya, tetapi sayangnya populasi muslim terbesar ini bodoh-bodoh. Ya, saya mau katakan ini terserah, silakan saja, mungkin jika ada yang mau komplain silakan tulis di kolom komentar, bahwa saya katakan bahwa umat muslim di Indonesia ini adalah umat muslim yang kualitasnya seperti buih. Hanya gemar membaca Al-Qur'an tapi tidak mau mengkaji isinya. Ya, dengan kata kasarnya itu ya bodoh-bodoh lah ya gitu ya. Terserah ini tapi yakinnya ini kita perlu pahami untuk memotivasi kita agar jangan sampai kita menjadi bodoh, agar jangan sampai kita itu mau dibodohi dengan orang-orang kafir. Kasihan ya. Jadi maka jangan kualitas kita itu seperti buih. Nah, kembali ke topik, dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini tidak terdapat mukjizat atau tidak terdapat nubuatan-nubuatan. Jadi memang dia ini tidak paham Al-Quran atau tidak pernah membacanya. Jika dia mau belajar sedikit saja, itu kita bisa melihat bahwa di dalam Al-Quran itu terlalu banyak ramalannya. Nah, kita lihat beberapa nubuatan yang sudah terbukti. Kita lihat dari 10 saja nubuatan yang terbukti di dalam Al-Quran itu. Ya, pertama kita lihat yaitu sungai di bawah laut. Ya, definisi sungai sendiri itu adalah aliran yang sangat besar, yang memanjang, itu sungai ya, yang mengalir secara terus menerus ya menuju muara ya. Nah, kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 19 sampai dengan 20, marajal bahraini yaltaqayan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu, yang antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ya, dialah yang membiarkan dua laut itu mengalir berdampingan. Ya, yang satunya air asin, yang satunya tawar. Dan di antara keduanya ya ada dinding atau sebatas yang menghalangi. Nah, ini fenomena tentang bertemunya dua laut ini ketika ayat ini diturunkan di zaman Nabi Muhammad hampir 1500 tahun yang lalu, kita tidak menemukan fakta mukjizat ilmiah ini. Ternyata sekarang kita bisa tahu bahwa memang di dalam laut sendiri itu ada air tawarnya gitu loh. Di dalam laut sendiri itu ada air tawarnya. Dan bisa dilihat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa melihat bahwa memang ada batas, ada barzakh, yaitu batas yang mana antara air asin dan air tawar itu tidak bisa saling melampaui. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran dan bukti kenabian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Tuhan, dan kata-kata di dalam Al-Quran itu, kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah karena terbukti benar. Ya, jadi logikanya kita berpikir tidak mungkin bahwa Al-Quran ini datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ini berasal dari sumber yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tidak mungkin ini dia mengatakan tidak ada satupun mukjizat di dalam Al-Quran, tidak ada mungkin satupun nubuatan di dalam Al-Quran. Dia tidak mau membaca Al-Quran gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa umat muslim di Indonesia ini gampang dibohongi gitu ya. Kasihan sekali ya. Nah, kita lihat lagi yang keduanya. Kemudian yang keduanya itu adalah tentang jasad Fir'aun yang masih utuh misal. Nah, seperti kita tahu bahwa Fir'aun adalah penguasa Mesir yang kita lihat di dalam Al-Quran itu dan juga di dalam Alkitab, bagaimana ketika Fir'aun itu mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Musa dari tanah Mesir kemudian menyeberangi Laut Merah itu. Dan seperti kita ketahui bahwa Fir'aun kemudian ditenggelamkan oleh Allah itu di laut, dan janji Allah di dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun itu akan tetap utuh ya. Nah, kita lihat bahwa pada tahun 1800-an ya pemirsa, 1800 berapa itu ya, hampir sekitar 1400 tahun setelah Nabi Muhammad itu diwahyukan oleh Allah Al-Quran, itu ditemukan jasad Fir'aun yang masih utuh. Bahkan sampai sekarang juga kita bisa melihat jasad Fir'aun itu. Nah, yang menarik kita bisa melihat Profesor Dr.
Maurice Bucaille, peneliti asal Perancis, itu berhasil menemukan sisa-sisa garam yang menempel di tubuh mumi Firaun itu. Dan juga diketahui dari kesimpulannya setelah diadakan penelitian oleh Maurice Bucaille bahwa diperolehlah kesimpulan bahwa Firaun itu tenggelam di laut. Ya, nah, ini tidak terdapat di dalam Bible. Di dalam Bible yang setebal ini, pemirsa, ya, yang tadi mereka banggakan bahwa ada banyak mukjizat-mukjizat di dalam Bible ini, banyak nubuatan-nubuatan, itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa jasad Firaun itu ditemukan bahkan tenggelam di laut dan meninggal di laut. Tidak ada di dalam Bible itu. Ya, justru ada di dalam Al-Qur'an yang dia katakan tidak ada nubuatan. Ini adalah suatu hal yang memang sungguh sangat luar biasa ya. Dipikirnya umat Islam di Indonesia ini bodoh-bodoh semua ya, walaupun memang kualitas Islam di Indonesia ini memang seperti bui. Ini yang harus kita akui ya. Nah, jadi ini juga yang harus kita pahami bahwa memang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan internet ini semakin membuat kita itu paham tentang informasi, bahwa apapun yang ditemukan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin memberikan kita itu informasi akan kebenaran Al-Quran, dan terbuktilah kebatilan-kebatilan yang lain, termasuk kebatilan-kebatilan non-Islam, termasuk kebatilan di dalam Alkitab ini yang akan kita nanti kupas setelah ini lagi. Nah, itu adalah tentang jasad Fir'aun ya pemirsa. Nah, kemudian tentang sidik jari. Nah, sidik jari itu juga bisa kita lihat bahwa Allah itu membangkitkan kita itu dengan berdasarkan dari identitas kita, yaitu sidik jari ya. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat ketiga sampai dengan 4. Apakah manusia itu mengira bahwa kami itu tidak akan mengumpulkannya kembali ya, tulang belulangnya itu ya? Bukannya demikian, bahkan kami itu sanggup untuk mengumpulkan tulang belulangnya dengan jari jemarinya dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa identitas kita, sidik jari ini, setiap manusia yang lahir dari zaman Adam sampai dengan nanti hari kiamat itu sidik jarinya berbeda-beda. Bahkan sekarang juga kita bisa menggunakan sidik jari itu untuk absensi, dan tidak bisa antara satu orang dan orang yang lain itu sama sidik jarinya gitu ya. Jadi ini juga membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Bagaimana mungkin dia mengatakan Al-Quran itu tidak ada nubuatan-nubuatan di dalamnya, kecuali memang dia tidak mau belajar. Nah, kita lihat lagi tentang yang keempat ya pemirsa, mukjizat Al-Quran yang keempat tentang nubuatan, yaitu dalam Al-Quran dikatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan ya. Kita bisa melihat di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-49, di sana dikatakan, dan segala sesuatunya itu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah itu, saya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diteliti juga oleh ilmuwan asal Inggris, yaitu Paul Dirac ya, yang berhasil melakukan penelitian membuktikan bahwa materi itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Terdapat proton dan juga neutron yang terdapat di dalam elektron. Itu semuanya membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Ya, kemudian tentang tumbuhan yang bertasbih. Ya, tentang tumbuhan yang bertasbih. Kita lihat di dalam Journal of Plant ya, molekular biologis, itu mengungkapkan hasil yang sangat mengejutkan bahwa terdapat suara yang keluar dari tumbuhan itu ya, yaitu suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor William Brown itu mengatakan bahwa ada gelombang elektrik optik yang keluar, yang ditampilkan ke layar monitor itu setelah diuji dengan sistem komputerisasi ya, yang kemudian di dalam tampilan layar itu membentuk lafaz Allah ya, yang kemudian diketahui bahwa sebagai kalimat itu adalah kalimat tasbih. Tentu ini bisa kita lihat dari ayat Al-Quran surat ke-17 ayat ke-44. Di sana disebutkan, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi ini
terbukti ya akan kebenaran Al-Quran. Dan banyak lagi ya pemirsa ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Ya, tapi poinnya di sini yang tidak kita sampaikan bahwa apa yang dia katakan ini adalah sebuah kedustaan atau dia sama sekali tidak mau belajar. Ya, jadi terlalu banyak terlalu banyak nubuatan atau ramalan-ramalan di dalam Al-Quran itu yang terbukti benar. Jadi mustahil Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad. Pasti ini berasal dari Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi pemirsa ya videonya. Mari kita lihat alasan mengapa umat Nasrani memilih Alkitab dan bukan Al-Quran. Jadi ini dia apa Satu-satunya kira-kira cara gambarannya? untuk meyakini isi kitab suci berasal dari Allah adalah bila ramalan-ramalan dalam kitab tersebut digenapi. Nah, kita lihat pemirsa. Ramalan Apa merupakan kira-kira ramalan? hal yang ingin disampaikan Allah Ya, pada manusia ini kita sepakat melalui lah ya, nabi-nabinya. Kita sepakat. Oke. Dalam Al-Quran tidak ada ramalan kecuali yang berhubungan dengan hari penghakiman. Nah, ini juga. Katanya di dalam Al-Quran tidak ada ramalan kecuali yang berhubungan dengan hari penghakiman. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya pemirsa. Pemirsa bisa googling lah. Ya, tadi yang saya sampaikan itu ada 4 nubuatan dalam Al-Quran yang terbukti benar. Ya, tapi masih banyak lagi pemirsa, masih terlalu banyak, itu ratusan ya barangkali, dan bahkan juga masih ada yang belum ditemukan tentang nubuatan kebenaran di dalam Al-Quran itu yang masih belum ditemukan. Bukan berarti bahwa Al-Quran itu salah, tidak, tetapi masih ada yang belum ditemukan. Ya, jadi ketika Al-Quran yang 6.000 ayat itu 90%-nya mengatakan terbukti benar. Jadi yang 10%-nya yang masih belum diketahui terbukti benar itu bukan berarti bahwa 10%-nya itu salah, tetapi masih belum diketahui ya apakah benar atau salah. Jadi logika kita, jika 90% itu benar, terbukti benar, maka yang 10% lagi yang masih belum terbukti, misalnya tentang informasi surga dan neraka, kebangkitan setelah kematian, alam barzakh atau alam kubur, ya itu semua belum bisa dibuktikan. Tentu saja logika kita berpikir pasti yang 10% ini juga terbukti benar. Ya, jadi ini Isa dan Islam ini luar biasa, dia tidak mau belajar ya. Jadi marilah kita sama-sama lah bersikap jujur dalam membuka kitab suci kita masing-masing ya menurut saya. Zaman sekarang sudah terlalu mudah kita memperoleh informasi, jadi tidak mungkin kita gampang untuk dibohongi ya, kecuali memang orang-orang yang gampang dibohongi itu adalah orang-orang yang memang tidak mau belajar ya. Kita lanjut pemirsa. Ramalan tentang penghakiman ini tidak dapat dipakai untuk membenarkan Al-Quran atau Alkitab. Ini sudah saya karena hari penghakiman belum terjadi. Nah, belum terjadi. Alkitab memuat banyak ramalan yang dapat diuji. Oke. Mana dia ramalan Alkitab yang dapat diuji itu pemirsa? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang ramalannya pemirsa ya. Kita bagi pemirsa yang ada di rumah silakan buka Alkitab. Ya, kita lihat, kita uji satu persatu. Sebenarnya ada puluhan ribu ayat Alkitab itu yang terbukti salah dan juga ada kontradiksi dalam periwayatannya dan juga dalam ceritanya, juga banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan sains ya. Tapi dari sini kita lihat aja dulu pertentangannya ya pemirsa ya. Nah, kita lihat di dalam kontradiksi di dalam perjanjian lama pemirsa ya. Silakan pemirsa yang ada di rumah bisa melihat kontradiksi di dalam perjanjian lama, misalnya di dalam di dalam kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 3 ya. Siapakah anak Daud yang kedua itu? Nah, di dalam kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 3, anak Daud yang kedua itu namanya Kileab. Tetapi menurut kitab 1 Tawarik pasal 3 ayat 1, anak Daud yang kedua itu namanya Daniel. Ini adalah hal yang bertentangan. Ya, tentu saja jelas. Silakan pemirsa yang ada di rumah bisa buka Alkitab atau googling sajalah apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Ya, kalau ada yang salah silakan tulis di kolom komentar. Silakan koreksi saya.
Ya, ini catatan-catatan saya yang sudah saya kumpulkan. Nah, kemudian kita lihat lagi kontradiksi di dalam Perjanjian Lama. Berapa tahun kelaparan yang diberitahukan Gad kepada Raja Daud, ya, yang kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 13 itu 7 tahun. Sedangkan di dalam kitab 1 Tawarik pasal 21 ayat 12 itu ada 3 tahun. Mana yang benar ini, kontradiksi ini? Tidak mungkin dua-duanya benar. Bisa salah satunya saja yang benar, atau bisa dua-duanya salah, ya, mustahil dua-duanya benar, pemirsa. Ya, kita lihat lagi di dalam ini terlalu banyak lah pemirsa yang bisa saya ini. Jika pemirsa mungkin mau bisa saya kirimkan tulisan-tulisan saya ini, karena saya sudah rekap juga pemirsa ya. Saya kutip dari internet, saya kutip dari buku-buku dan saya tuliskan di Word. Mungkin pemirsa yang mau ya bisa minta pada saya ratusan ribu kontradiksi di dalam Bible itu. Ya. Terlalu banyak kontradiksinya. Jadi yang dia banggakan, yang dia selalu mengatakan bahwa Al-Qur'an ini tidak ada nubuatan, ini kan luar biasa kebohongan yang memang dipelihara gitu loh. Kebohongan dan kebodohan yang dipelihara, ya. Nah, kita lihat lagi yang diharamkan itu babi atau babi hutan. Nah, yang diharamkan di dalam Alkitab itu babi atau babi hutan. Nah, kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 8 dan Imamat pasal 11 ayat 7, yang diharamkan itu babi hutan. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 17 itu babi, ya. Babi sama babi hutan tentu saja itu berbeda, karena orang sama orang hutan juga berbeda, ya pemirsa ya. Nah, itu. Jadi ini parah sekali lah Alkitab ini, ya. Ya. Masa babi sama babi hutan itu disamakan gitu ya pemirsa ya. Luar biasa kitab ini. Ini yang katanya tidak ada kontradiksi, padahal kontradiksinya berserakan di dalam Alkitab ini. Nah, kita lihat lagi peristiwa pembuangan ke Babel. Ya, kita lihat berapa orang Bani Yesua dan Yoab yang pulang kembali ke Yerusalem dan Yehuda dari pembuangan Nebukadnezar. Ya, kita lihat di dalam kitab Ezra pasal 2 ayat 6 itu ada 2.812 orang. Sedangkan di dalam kitab Nehemia pasal 7 ayat 11 itu ada 2.818 orang. Lebih 6 orang. Ya, mungkin Tuhan salah hitung kali ya misalnya. Nah, kita lihat terlalu banyak sekali nih. Saya heran ini. Ini orang-orang ini staf Isa dan Islam ini Pak gak pernah membaca Alkitab apa? Luar biasa. Jadi kalau masih ada orang yang murtad juga memang akalnya itu entah di mana, saya juga nggak habis pikir ya pemirsa ya. Jadi sebenarnya yang membuat orang murtad itu adalah kebohongan-kebohongan yang disebarluaskan di media terhadap Islam itu, termasuklah tentang isu terorisme dan juga tentang isu-isu tentang apa yang disampaikan tentang Nabi Muhammad, tentang kebohongan-kebohongan para orientalis yang mengatakan yang jelek tentang Nabi Muhammad. Itu sama sekali adalah kedustaan. Memang banyak orang murtad karena itu. Tapi itu semua sebenarnya disangkal oleh penulis non-muslim sendiri yang jujur, yang memang menulis tentang biografi Nabi Muhammad itu dengan jujur, ya, yang berbeda sekali dengan orientalis yang benci terhadap Islam. Jadi di sini sama sekali tidak perlu untuk kita itu mengkoreksi, tidak perlu kita itu untuk melawan tulisan-tulisan kejelekan mereka. Mereka sendiri sesama mereka sendiri itu justru orang-orang kafir sendiri memberikan pembelaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW, dan ada di antara mereka itu, banyak di antara mereka itu yang menjadi mu'alaf, walaupun juga ada di antara mereka itu yang memberikan pembelaan tentang kebenaran Islam dan Nabi Muhammad itu tidak sampai masuk Islam, juga ada juga. Ya, tetapi dari sini bisa memberikan kepada kita itu sebuah nuansa berpikir, yaitu potensi berpikir yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita itu bisa berpikir bahwa Islam ini adalah satu-satunya yang hak dan yang benar itu. Ya. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Baru pemirsa.
Nah, ketika Yesus bertemu Yairus, ya, apakah anak perempuan Yairus sudah mati atau belum? Nah, menurut Injil Matius pasal 9 ayat 18, ya, sudah mati anak Yairus itu. Tetapi menurut Markus pasal 5 ayat 23 belum mati, ya, masih sakit, hampir mati. Maksudnya seperti itu. Ini kan kontradiksi. Nah, kita lihat lagi di dalam kontradiksi yang lain, berapa jumlah orang buta yang bertemu Yesus di Yeriko? 2 orang buta. Hanya 2 orang buta menurut Matius pasal 20 ayat 29 sampai 30. Tetapi menurut Injil Markus pasal 10 ayat 46 hanya 1 orang buta saja. Jadi ini kan luar biasa ya, luar biasa kebohongan ini. Nah, ini bisa dilihat ya pemirsa ya, ini apa yang saya sudah rangkumkan di sini, kontradiksi yang terlalu berserakan di dalam Bible ini. Apakah ini yang dikatakan firman Tuhan? Nah, ini bisa dilihat saya bagaimana cara melihat ini. Nah, di sini pemirsa, nah ini yang sudah saya lingkupin ini ya. Terlalu banyak ini kontradiksi, terlalu berserakan kontradiksi di dalam Bible ini yang sudah saya kutip. Terlalu banyak kontradiksinya pemirsa. Jadi tidak perlulah saya ini ya share ya pemirsa ya. Cukup beberapa itu saja. Cukup bisa membukakan pikiran kita lah bahwa memang apa yang disampaikan oleh Isa dan Islam ini karena memang dia itu mengatakan bahwa umat Islam ini bodoh-bodoh semua sehingga tidak mau belajar ya. Nah, ini jadi kita harus waspada pemirsa ya. Banyak informasi-informasi, apalagi situs Isa dan Islam itu adalah situs memang bertujuan untuk menyesatkan umat Islam. Jadi kita harus waspada pemirsa ya. Kita langsung saja lagi kita lihat lagi videonya apa yang mau disampaikan oleh situs yang pendusta ini pemirsa. Ramalan disampaikan puluhan nabi dan dicatat dengan seksama. Hampir semua ramalan tersebut, kecuali yang berhubungan dengan hari penghakiman, terbukti sudah digenapi. Orang Kristen pemirsa itu selalu membanggakan. Mereka orang Kristen itu, orang-orang kafir itu selalu membanggakan bahwa Alkitab ini, ya pemirsa, ini di tangan saya ini. Nah, ini di tangan saya ini ada Alkitab King James Version, ya. Alkitab ini mereka banggakan bahwa Alkitab ini ditulis oleh 40 orang juru tulis selama rentang waktu ribuan tahun. Ya. Tetapi banyak penulis-penulis di dalam Alkitab ini, misalnya kitab Yesaya, itu tidak diketahui siapa penulisnya. Kemudian 5 kitab Musa, yaitu menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu menurut mereka itu ditulis oleh Musa. Tetapi banyak pakar itu meragukan bahwa Musa yang menulis kitab 5 kitab Musa itu. Karena apa? Di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10, salah satunya di situ bisa kita lihat tentang peristiwa kematian Nabi Musa. Tidak mungkin ditulis oleh Musa. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 ini. Tidak mungkin Nabi Musa menulis sendiri berita tentang kematiannya. Ya, tidak mungkin. Jadi ini suatu hal yang harus kita pikirkan lagi. Kemudian tentang kitab Yeremia, ya, itu menurut beberapa orang sumber Kristen sendiri mengatakan mungkin ditulis oleh Yeremia, mungkin ya. Artinya 50-50, bisa salah. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain itu tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu juga Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu. Ya, bukan juga Matius, bukan juga Markus, bukan juga Lukas, apalagi Yohanes. Jadi pemberian nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sebenarnya bukanlah, ya, penulisnya itu bukanlah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi memberikan atribut nama itu agar orang-orang itu tertarik untuk membeli atau mengambil kitab itu, seolah-olah yang menulisnya itu adalah murid-murid Yesus seperti Matius, seperti Markus dan Yohanes ya, dan juga Lukas ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin ya, sedangkan kita umat Islam itu mengimani bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus, kepada Isa, itu adalah Injil.
tetapi bukan Injil Matius, bukan Markus, Lukas, apalagi Yohanes. Yang kita imani adalah Injilnya Yesus, ya, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jika umat Kristen bisa memberikan Injil Yesus kepada kita, jika umat Kristen bisa memberikan Injil Yesus kepada kita, bisa menunjukkan, maka kita sebagai umat Islam pasti akan bisa menerima kitab itu sebagai firman Tuhan tanpa kecuali, ya pemirsa ya. Nah, kita lanjut lagi pemirsa. Sekian adalah ramalan tentang Isa Al-Masih. Roh Allah melalui para nabi meramalkan di mana Isa Al-Masih akan dilahirkan, perbuatannya di dunia, dan juga bagaimana Isa mati dan dibangkitkan. Dalam Alkitab bahkan tercatat bahwa Isa memberitahu bagaimana ia akan datang lagi untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Berikut. Ya pemirsa, jadi memang itu ya pemirsa, terlalu banyak kebohongan yang disampaikan oleh website Isa dan Islam ini, yang tujuannya itu adalah untuk memurtadkan umat Islam. Terlalu banyak pemirsa. Ya, tetapi tidak mungkin kita akan mengupas dengan waktu yang terlalu panjang, karena pasti kita harusnya mengkaji poin by poin agar kita memetik hikmah dari apa yang bisa kita lihat di dalam video ini. Ya, hikmahnya adalah apa yang disampaikan oleh website Isa dan Islam itu adalah kebohongan besar yang memang sudah disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat kedua ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, bahwa orang-orang Kristen itu tidak akan senang kepada kita sebelum kita itu mengikuti milah mereka. Milah bisa diartikan agama, bisa juga gaya hidup ataupun budaya. Jadi ini terbukti dengan disebarkan segala macam kebohongan-kebohongan tentang Islam dan Al-Quran, ya, itu membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa mereka itu benci dengan Islam. Ya, nah, jadi memang inilah yang perlu kita waspadai ya pemirsa, agar jangan sampai kita itu murtad, agar jangan sampai kita mengikuti kemauan mereka setelah kita itu mendapat petunjuk pemirsa. Ya, jadi website Isa dan Islam ini adalah website yang penuh dengan kebohongan. Dia mengatakan, poinnya adalah dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran katanya tidak ada nubuatan, padahal nubuatannya sangat berserak di dalam Al-Quran. Ya, dan dia membanggakan Alkitab ini. Ya, mereka membanggakan Alkitab ini penuh dengan nubuatan katanya. Tetapi apa yang mereka banggakan itu justru balik kepada mereka sendiri, bahwa itu bukanlah firman Tuhan karena penuh dengan berbagai macam pertentangan di dalamnya. Al-Quran mengatakan, ya, apakah kamu itu meragukan tentang Al-Quran? Jika Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, pasti kamu akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, terbukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah karena tidak ada satupun pertentangan di dalam Al-Quran itu. Ya, dan terbukti bahwa Alkitab adalah bukan firman Allah tetapi tulisan-tulisan tangan manusia yang kita sendiri dan menurut pakar sendiri itu tidak tahu siapa penulisnya. Ya, jadi apa yang mereka banggakan tentang nubuatan itu adalah kebohongan besar. Ya, hendaklah kita umat Islam itu waspada, jangan sampai kita mau dibohongi dengan website-website yang menyesatkan seperti ini. Hindari keluarga kita dari kebohongan dan kebodohan. Ya, hindari, jangan sampai kita keluar dari Islam. Karena Allah menegaskan, ya, barang siapa mengambil agama selain daripada Islam, ya maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Allah menegaskan lagi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar ya pemirsa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada kebaikannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.